Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan kita, apa rahasianya Pak Pendeta? Apa yang membuat Yosua menang, mengalami kemenangan di dalam memimpin umat Tuhan? Yang pertama saya pelajari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Perhatikan di ayat 6, ayat 7, dan ayat 9 ada kalimat yang berulang kali dikatakan berulang-ulang. Perhatikan, Yosua 1 ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu perhatikan, kata kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu diulang berkali-kali oleh Tuhan. Artinya ini bukan tanpa maksud. Tuhan tahu ada masa sulit, ada hal yang tidak mudah yang Yosua harus lakukan. Sehingga Tuhan dari awalnya, Tuhan perlu menguatkan hati Yosua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan, sebelum kita mengalami kemenangan, biasanya ada tantangan. Ya, biasanya ada hal-hal yang menakutkan, biasanya ada hal-hal yang sepertinya mustahil untuk kita bisa lakukan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu memiliki apa yang namanya keteguhan hati. Ya, hati yang tidak mudah menjadi kecut, hati yang tidak mudah menjadi tawar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan tahu Yosua menggantikan kepemimpinan Musa bukan hal yang mudah. Karena apa? Karena bagi orang Israel, bagi umat Tuhan, Musa adalah pemimpin besar. Pemimpin yang sungguh-sungguh punya pengaruh luar biasa di Israel. Sehingga bisa saja terjadi bagaimana ke depannya nanti, bagaimana umat Israel membandingkan antara Musa dan Yosua. Wah, Yosua nggak seperti Musa, ya. Dan hal-hal itu seringkali bisa membuat Yosua kecil hati. Oleh sebab itu Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Selain itu, Yosua memimpin bukan bangsa yang kecil, tapi bangsa yang besar. Umat Israel dalam jumlah yang besar, 2 juta jumlahnya. Dan ini Bapak Ibu, kita pelajari bahwa umat Tuhan, umat Israel adalah bangsa yang bukan bangsa yang mudah untuk diarahkan. Ini bangsa yang tegar tekuk, bangsa yang keras kepala. Oleh sebab itu Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan. Tuhan tahu ada masa sulit. Tuhan tahu bahwa ada sungai Yordan yang luar biasa yang harus diseberangi. Ada tembok Yeriko yang luar biasa pertahanannya yang menghalangi mereka. Bahkan Tuhan juga tahu bahwa akan ada terjadi pengkhianatan dari orang dalam sendiri yang akan membuat bangsa Israel mengalami kekalahan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari sini kita belajar. Kita harus memiliki apa yang namanya keteguhan hati. Untuk kita mengalami kemenangan, milikilah keteguhan hati. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan berpikir bahwa Tuhan tidak tahu apa akan terjadinya pandemi ini, akan terjadinya masa-masa sulit ini. Tuhan tahu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu Saudara, kalaupun saat ini kita sedang ada dalam goncangan, mungkin Bapak Ibu digoncang usahanya, kesehatannya, keluarganya, rumah tangganya. Sore ini saya mau katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahwa sesungguhnya Tuhan sudah menjanjikan kemenangan. Yang penting Bapak Ibu dan saya memiliki hati yang teguh, hati yang percaya akan janji kemenangan Tuhan, hati yang percaya akan janji penyertaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama, milikilah keteguhan hati kalau kita mau mengalami kemenangan. Yang kedua, selain itu, apa rahasia kemenangan di dalam Tuhan? Yang kedua saya pelajari, hiduplah dalam ketaatan. Hiduplah dalam ketaatan. Ayat 7, perhatikan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati, perhatikan, sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa.
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita perhatikan, bukan hanya Yosua, ya, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab lainnya, sebelum mereka mengalami kemenangan, selalu didahului dengan apa yang namanya ketaatan. Ya, jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, selalu sebelum mengalami kemenangan, selalu didahului dengan namanya ketaatan. Banyak orang mau mengalami kemenangan, mau mengalami hidup diberkati, tapi tidak siap untuk taat. Ya, Bapak, Ibu, ini mustahil. Ya, mustahil kita meraih kemenangan tanpa ketaatan. Kemenangan selalu diawali dengan ketaatan. Catat baik-baik, kemenangan selalu diawali dengan ketaatan. Dan salah satu bentuk dari ketaatan, ya, dalam perikop ini Tuhan berkata apa? Bertindaklah hati-hati. Bertindaklah dengan hati-hati, tidak ceroboh, memastikan apakah setiap perkataan kita, setiap tingkah laku kita sesuai tidak dengan firman Tuhan. Ya, kita harus sungguh-sungguh tidak ceroboh dengan hidup ini. Tidak menganggap dosa hal biasa, tidak menganggap dosa hal yang sepele. Sehingga Bapak Ibu main-main dengan dosa. Oleh sebab itu Tuhan berkata, harus hati-hati. Bertindaklah hati-hati. Bertindaklah sesuai firman Tuhan, jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mau mengalami kemenangan di dalam Tuhan, hiduplah di dalam ketaatan. Hiduplah di dalam ketaatan. Bagaimana caranya Pak Pendeta supaya saya bertindak hati-hati? Alkitab memberitahu di dalam ayat 7 ini, dikatakan, bertindaklah hati-hati sesuai seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan kasih tahu caranya. Untuk kita bertindak hati-hati, kita harus merenungkan firman itu siang dan malam. Pikiran kita harus dipenuhi dengan firman. Hati kita harus dipenuhi oleh firman Tuhan. Sehingga dengan firman Tuhan itu akan menuntun kita. Memberi hikmat kepada kita. Menolong kita untuk tidak salah di dalam membuat keputusan. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya hidup dalam kehendak Tuhan. Dan ketika kita hidup dalam kehendak Tuhan, ketika Bapak, Ibu hidup dalam ketaatan, ketaatan itulah yang akan memberikan kemenangan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah belajar bagaimana mengalami kemenangan. Pertama, milikilah keteguhan hati. Jangan mudah menjadi tawar hati. Jangan mudah menjadi putus asa. Jangan berpikir Tuhan gak tahu apa yang sedang kau alami saat ini. Jangan berpikir Tuhan gak tahu apa yang sedang terjadi, goncangan apa dalam keluargamu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Yang Tuhan minta, kuatkan, teguhkan hatimu. Percayalah Tuhan menyertaimu. Percayalah ada janji kemenangan dari Tuhan. Yang penting kita hidup taat. Yang penting kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari apa yang Tuhan perintahkan. Hiduplah terus mengasihi Tuhan. Maka Bapak, Ibu, dan saya akan mengalami kemenangan. Amin Bapak, Ibu. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menguatkan kita kembali. Kalau hati kita mungkin selama ini mulai putus asa, mulai merasa takut menghadapi hidup ini, percayalah sekarang. Kita percaya bahwa Tuhan beserta kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang berjanji memberi kemenangan bagi kami. Tuhan, terima kasih. Walaupun ada tantangan di depan, walaupun kadang-kala ada goncangan di dalam hidup kami, tapi kami percaya Tuhan, selama Tuhan beserta kami, selama Tuhan menjadi pembela kami, Tuhan akan memberi kemenangan bagi kami. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu. Kalau sekiranya ada yang mulai putus asa, kalau sekiranya ada yang mulai merasa tawar hati, Tuhan kuatkan kembali hati mereka. Buatlah mereka percaya sesungguhnya Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tolonglah kami untuk hidup dalam ketaatan. Karena kami tahu ketaatan inilah yang akan memberikan kemenangan bagi kami. Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk ibadah sore ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Bapa, kiranya kasih karunia dari Bapa di surga,
cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sudah rela mati bagi kami, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai dan memberkati kami sepanjang minggu ini. Tuntunlah kami Tuhan di dalam kehendak-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk kami mengerti kehendak-Mu, dan mampukan kami untuk hidup dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah belajar mengenai rahasia kemenangan di dalam Tuhan. Lakukan dengan setia dan nikmati kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dalam situasi pandemi saat ini yang belum berakhir, kita juga harus selalu menahan diri untuk tidak lagi pergi keluar rumah. Namun jika harus pergi, ingatlah terus protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, selalu dalam perlindungan, pemeliharaan, dan limpahan berkat Tuhan Yesus. Amin.